Core value berakhlak bukan hanya slogan, tapi nafas dan semangat dalam setiap aktivitas. Mentalitas sepeda yang digaungkan oleh B.J. Habibie untuk terus bekerja adalah role model dari aktualisasi nilai berakhlak dalam pemerintahan yang profesional, bersih, dan melayani rakyat Indonesia. B.J. Habibie adalah Presiden ketiga Indonesia dan pakar penerbangan kelas dunia. Ia dikenal atas perannya dalam pengembangan industri dirgantara nasional. Lulusan Jerman ini juga memimpin transformasi dari era Orde Baru ke era reformasi, juga mendorong kebebasan pers dan demokratisasi. Ia juga dikenal sebagai simbol kecerdasan, simbol inovasi, simbol dedikasi pada kemajuan bangsa. Bapak B.J. Habibie merupakan sosok pemimpin yang kuat dalam nilai berorientasi pelayanan publik. Selama masa kepemimpinannya, ia selalu mengutamakan kepentingan rakyat di atas segala-galanya. Melalui tindakan-tindakannya seperti mendorong otonomi daerah, menjamin kebebasan pers, dan membuka ruang demokrasi. Sikap integritas dan bertanggung jawab kepada pelayanan publik menjadikan sosok Bapak B.J. Habibie sebagai teladan dan panutan kita dalam berorientasi pelayanan. B.J. Habibie merupakan teladan nyata dari nilai akuntabel karena beliau selalu menunjukkan tanggung jawab penuh, transparansi, dan integritas tinggi dalam setiap peran yang dijalaninya, baik sebagai ilmuwan, pejabat negara, maupun Presiden Republik Indonesia. Hal ini terbukti dari pidato pertanggungjawaban Presiden B.J. Habibie di depan sidang MPR secara terbuka. Presiden ketiga Indonesia atau yang biasa dikenal dengan B.J. Habibie, beliau memiliki perjalanan hidup yang luar biasa. Sejak usia 3 tahun, B.J. Habibie sudah bisa membaca Al-Quran. B.J. Habibie sempat mengenyam pendidikan di ITB sebelum akhirnya beliau melanjutkan studinya di Jerman. Di usia 28 tahun, beliau berhasil menyandang gelar doktor dalam bidang teknologi pesawat. Beliau dikenal juga sebagai Bapak Pesawat Nasional. Ia sempat memiliki rumus teori Craig atau faktor Habibie. Teori ini diciptakan pada tahun 1960-an yang digunakan untuk menghindari resiko terjadinya. Dalam kepemimpinannya yang singkat namun bersejarah, Habibie berusaha memulihkan bangsa dari krisis dengan pendekatan yang demokrasi dan damai. Ia mengedepankan dialog, toleransi, dan kerjasama antar kelompok, mencerminkan komitmennya dalam kehidupan sosial yang harmonis. Bagi Habibie, kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan harus berjalan seiring dengan nilai-nilai kemanusiaan. Habibie merupakan orang yang paling loyal dengan bangsa dan negara. Hal ini terbukti dari pemanggilannya oleh Presiden Soeharto untuk balik ke Indonesia. Dia tetap ingin balik ke Indonesia padahal sudah sukses di Jerman. Hal ini patut kita contoh sebagai ASN, bahwasanya kita harus mendahulukan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi. B.J. Habibie juga merupakan sosok yang adaptif, inovasi tanpa henti. Bahkan sejak awal karirnya sebagai ilmuwan dan insinyur di Jerman, Habibie menunjukkan adaptasi yang luar biasa terhadap perkembangan teknologi yang mutakhir, serta antusias terhadap perubahan. Keputusannya untuk kembali ke Indonesia dan mengabdikan ilmunya adalah bukti adaptasi terhadap panggilan untuk negara dan bangsa. B.J. Habibie mengajarkan bahwa kolaborasi bukan sekedar bekerja sama, tetapi juga membangun ekosistem yang saling mendukung, membuka diri terhadap dunia luar, dan berinvestasi pada pengembangan sumber daya manusia. B.J. Habibie sosok visioner, kolaboratif, dan inspiratif. Ia memajukan teknologi Indonesia, memimpin di masa kritis, serta mengutamakan kerjasama. B.J. Habibie dikenal sebagai Bapak Teknologi yang membawa nama Indonesia pada kancah internasional. B.J. Habibie adalah cerminan pribadi dalam mengamalkan nilai-nilai berakhlak dengan akuntabilitas tinggi dalam memajukan industri dirgantara Indonesia, mampu menciptakan harmonis dalam berbagai pandangan, memiliki sikap adaptif dalam menghadapi perubahan, aktif menjalani kolaborasi dengan pihak dalam maupun luar negeri, dan menjadi panutan ideal ASN dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab